Fakultas Agama Islam. Fakultas Agama Islam dan Keislaman. Fakultas Psikologi. Bahkan ilmu psikologi yang terintegrasi dengan nilai Islam untuk menghadirkan insight unggul di berbagai profesi ilmu psikologi. Fakultas Ilmu Kesehatan menghasilkan tenaga kesehatan unggul melalui pengembangan ilmu kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan masyarakat. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi utama ilmu komunikasi membentuk lulusan yang unggul di berbagai bidang ilmu komunikasi dengan dukungan agar profesional serta fasilitas perkuliahan yang dibuat sama dengan dunia nyata, sehingga setiap lulusan dapat kompetitif memasuki dunia kerja sekaligus mempunyai jiwa entrepreneurship dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya mengambil jurusan ini karena fasiliti Fisik Hamka sangatlah menunjang kebutuhan mahasiswa. Mas Hamka, kalian gak akan nyesal. Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA menjawab tantangan para mahasiswa dan pekerja yang ingin mengejar jenjang pendidikan yang lebih tinggi, juga untuk meningkatkan profesi dan kompetensi bekerja. Saya memilih UHAMKA karena untuk menunjang pendidikan dan karir saya ke depan, dan karena terakreditasi A hingga membuat saya yakin untuk memilih kampus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusat Neurosains UHAMKA adalah lembaga yang mengkhususkan diri untuk mengkaji bagaimana ilmu tentang otak dan perilaku manusia diaplikasikan di berbagai bidang, seperti leadership, marketing, edukasi, dan sebagainya. Pusat Neurosains UHAMKA adalah satu dari sangat sedikit lembaga yang mengkaji bidang itu di Indonesia. Jika ada di antara rekan-rekan semuanya yang ingin mendalami tentang otak manusia, silakan bergabung ke UHAMKA. UHAMKA, universitas yang membentuk generasi muda yang unggul dalam kecerdasan intelektual dan spiritual, menyongsong persaingan global terhadap tenaga profesional di era industri 4.0. UHAMKA yang utama. Kita jam berapa ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 7 Jakarta, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri 7 Jakarta, yang terhormat guru-guru Madrasah Aliyah Negeri 7 Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Yang kami hormati narasumber materi pada pagi hari ini, Bapak Arif Widodo Nugroho, MM. Yang kami hormati selaku moderator pada pagi hari ini, Ibu Ademaya Saraswati, MM. Yang kami hormati CEO host pada pagi hari ini, Sidki Khairullah. Beserta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Selamat datang pada webinar seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang bekerja sama dengan Madrasah Aliyah Negeri 7 Jakarta yang merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat dengan tema Perencanaan Keuangan Generasi Z di masa pandemi COVID-19. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla. Atas limpahan nikmat sehat, kita dapat menghadiri acara webinar pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam, mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafaat dan di yaumil qiyamah. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya Dafa Safira Khairunisa selaku pembawa acara menyampaikan tata tertib webinar. Tata tertib webinar yang pertama,
Sebagai bentuk partisipasi aktif peserta webinar, mohon peserta untuk mengaktifkan kamera. Yang kedua, ID peserta dalam webinar harus menggunakan nama asli. Yang ketiga, peserta diwajibkan untuk mematikan suara atau mute selama proses webinar berlangsung. Keempat, peserta diwajibkan mengisi link presentasi maksimal pukul 9.30 dan bagi peserta yang beruntung akan dipilih secara acak untuk memperoleh pulsa senilai Rp25.000. Yang terakhir, peserta dapat mengajukan pertanyaan pada kolom chat dengan ketentuan mengetik nama, _kelas, _pertanyaan. Dan bagi dua penanya yang terpilih dan beruntung, akan memperoleh pulsa senilai Rp50.000. Menepati acara selanjutnya, yaitu sambutan dan pembukaan acara dari Wakil Kepala Bidang Kurikulum Sekolah MAN 7 Jakarta, mengundang dengan hormat Bapak Wisnu, dipersilahkan. Mengundang dengan hormat Bapak Wisnu, dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang berbahagia ini kita dapat diberikan berbagai macam nikmat, khususnya iman, Islam, dan terlebih nikmat sehat walafiat, sehingga dapat bergabung dalam kegiatan webinar pagi ini. Yang terhormat Bapak Arif Widodo Nugroho MM, Ibu Ade Maya MM, Bapak R. Lutfi Hakim MPD selaku Guru Ekonomi MAN 7, Ibu Andi Mutmaina Balso SPD, Ibu Desi Ratnasari SPD selaku Guru BK pendamping kegiatan webinar. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, MAN 7 dalam hal ini terpilih dalam program pengabdian masyarakat dari FEB UHAMKA. Terima kasih kepada pihak kampus UHAMKA bahwa pagi ini kita dapat kesempatan mengikuti webinar pendanaan keuangan generasi Z di masa pandemi COVID-19. Terima kasih juga kepada anak-anakku peserta didik kelas 10 dan 11 yang sudah bergabung, dan mohon tata tertib yang sudah dibacakan oleh MC tadi diikuti setelah kegiatan berlangsung. Alhamdulillah, materi yang disajikan pada kesempatan pagi ini sangat bagus, karena memang sejatinya sebagai manusia kita harus memiliki perencanaan, terlebih perencanaan keuangan. Memang kalian belum sebagai kepala atau ibu rumah tangga, tapi setidaknya melalui webinar pagi ini tentu akan dapat manfaat yang luar biasa dalam hal perencanaan. Sekali lagi dari pimpinan madrasah, khususnya Ibu Kepala Madrasah, Ibu Hajar Fiati, mohon maaf beliau tidak bisa hadir pada kesempatan pagi ini dikarenakan putrinya sedang sakit, dan mohon izin kepada seluruh yang hadir dalam webinar ini membacakan doa untuk putri dari Ibu Hajar Fiati, mudah-mudahan segera diberi kembali kesehatannya dalam melaksanakan aktivitas bagaimana mestinya. Atas nama pihak madrasah mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada MAN 7 Jakarta. Ibu Ade Maya, alhamdulillah merupakan bagian daripada alumni kami yang sudah bisa berkiprah dalam dunia pendidikan. Beliau smart, alhamdulillah sudah menjadi dosen, satu profesi yang luar biasa, sama seperti kami, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian Bapak R. Lutfi Hakim, beliau juga sudah menyelesaikan S2-nya, magisternya juga di UHAMKA,
Jadi kita memang bagian keluarga besar UHAMK, karena banyak juga sahabat-sahabat kami yang lulus dari UHAMK. Ini membuktikan bahwa UHAMK menjadi salah satu lembaga yang berkontribusi dalam hal pendidikan di Indonesia. Dan mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat mengambil manfaat dari webinar pagi ini. Keikutsertaan kalian akan sangat dirasakan bukan untuk saat ini, tetapi untuk di next kemudian. Maka ikuti dengan serius webinar ini dan mohon izin Ibu Ade, Pak Ari, saya tidak bisa mengikuti webinar seutuhnya karena ada kegiatan yang bersamaan. Kebetulan kelas 12 juga ada kegiatan EduFest. Kemudian Bapak Ibu Guru juga pagi ini harus saya kawal karena sedang menginput nilai di aplikasi rapot kami. Dan mohon doanya juga, insya Allah hari Jumat kami akan membagikan nilai rapot semester kepada anak-anak kami. Walaupun memang masih dalam tatap mukanya tidak boleh, sehingga lewat seperti ini nantinya dibagikan. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf kekurangan. Silakan mengikuti webinar dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi, webinar perencanaan keuangan generasi Z di masa pandemi COVID-19 bersama FEB UHAMK resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Wisnu atas sambutan dan alhamdulillah sekaligus telah membuka acara webinar pada pagi hari ini. Selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari perwakilan guru ekonomi kepada yang terhormat Bapak R. Lutfi Hakim, dipersilahkan. Udah sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Kepala Madrasah Bapak Wisnu Harniadi MPD, yang saya hormati para dosen dari UHAMK beserta rekan-rekannya, yang saya hormati guru-guru MAN 7 Jakarta, mungkin hanya diwakili oleh guru-guru WK, yang saya cintai anak-anakku kelas 10 dan kelas 11. Mudah-mudahan pada sehat semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, sehat walafiat, melaksanakan rutinitas kita. Dengan rezekinya kita bisa mengikuti webinar pada hari ini. Tidak lupa juga mari kita panjatkan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dan kita menjadi umat yang sampai akhir hayat. Pada pagi hari ini webinar membahas tentang perencanaan keuangan di generasi Z pada saat COVID ini. Relevan sekali dengan yang terjadi pada kita semua. Yang masuk ke dalam generasi Z ini nih, generasi milenial, gitu ya, yang banyak yang harus belajar bagaimana memanage keuangan
untuk mengatasi permasalahan kuota ini, pengelolaan keuangan. Generasi Z ini sebenarnya berdasarkan penelitian ada cenderung memang generasi yang lebih baik gitu ya. Generasi yang lebih baik, lebih produktif, gitu. Terus bisa lebih hemat. Lebih hematnya karena semua menggunakan serba IT, itu lebih hemat. Sekarang jual aja nggak usah jalan, beli aja nggak usah jalan, itu udah bisa menggunakan teknologi, artinya lebih efisien, lebih efektif. Ya mudah-mudahan bisa diikuti dengan anak-anak oleh anak-anak, diikuti dengan baik dan nanti diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ekonomi itu bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan pengelolaan keuangan itu kunci sukses. Gitu. Saya mendukung sekali. Terima kasih kepada UHAMKA yang telah bekerja sama dengan siswa-siswa 7. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan selamat melaksanakan webinar ini dengan baik. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Lutfi Hakim atas sambutannya. Baik, para peserta seminar, memasuki acara inti kita pada pagi hari ini, kita akan dipandu oleh seorang moderator. Kami mohon izin memperkenalkan moderator kita pada pagi hari ini. Sebagai informasi, moderator kita merupakan pengajar di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Beliau merupakan pengajar di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Beliau memperoleh gelar sarjana di Universitas Pancasila dan memperoleh gelar pasca sarjana di Universitas Negeri Jakarta. Saat ini beliau juga sebagai sekretaris di Satuan Pengawasan Internal Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Baik, langsung saja kita undang dengan hormat Ibu Ade Maya Saraswati, MM. Dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Dava atas pengenalannya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas ya? Sudah terdengar suara saya? Sudah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri 7 Jakarta, Arnia di MPD, Guru Ekonomi kelas 10 Bapak M. Lutfi Hakim MPD, dan Guru Ekonomi kelas 11 Bapak Zainal Abidin, Guru Bimbingan Konseling kelas 10 Ibu Desi Ratnasari, dan Guru Bimbingan Konseling kelas 11 Ibu Andi Mutmainah, serta para peserta webinar pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Ini tadi Pak Wisnu menyebutkan bahwa saya alumni. Betul, saya alumni. Kelihatan dari mukanya ya, udah kelahiran tahun berapa nih? Ya, alumni senior. Ini terus terang kalau bicara di depan guru-guru dulu saya di SMA, saya jadi deg-degan gitu ya. Ingat dulu saya disuruh maju gitu, nggak bisa jawab. Tapi saya dulu di kelas IPA. Ini alhamdulillah sekali bisa kerjasama dengan Man 7. Terima kasih Pak Wisnu, Pak Kepala Sekolah, Pak Wisnu, Guru Ekonomi dan Guru BK ya. Baik, kita akan segera memulai diskusi kita pada pagi hari ini dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu perencanaan keuangan generasi Z di masa pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, dan para peserta webinar, dalam teori generasi yang dikemukakan oleh Codrington et al. Tahun 2004, terdapat 5 generasi yang dikelompokkan berdasarkan tahun kelahirannya. Setiap generasinya ini tentu akan memiliki karakter yang berbeda. Dari karakter yang berbeda membentuk pola pengeluaran yang berbeda pula. Kemudian dampak dari pandemi COVID-19 ini kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi merosot tajam.
yang tentunya mungkin akan berdampak pada penghasilan orang tua dari generasi Z. Nah, jika penghasilan orang tua dari generasi Z ini terpengaruh, maka akan berdampak pada uang saku anak-anaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya sebelum pandemi siswa-siswi MAN 7 ini dapat uang saku 25.000 sehari gitu ya. Nah, karena pandemi penghasilan orang tua bermasalah, terganggu. Nah, jadi sehari dapatnya 15.000. Padahal kan pengeluaran tetap sama gitu ya. Bahkan pembelian untuk kuota lebih tinggi. Atau kemarin ada flash sale 12 di Shopee gitu ya. Jadi tetap aja pengeluaran tetap berjalan gitu ya. Sehingga kita perlu melakukan yang namanya pengelolaan perencanaan keuangan gitu di masa pandemi ini. Dan pada pagi ini kita akan membahas hal tersebut dengan narasumber Bapak Arif Widodo MM. Mohon izin untuk memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Sebagai informasi bahwa Pak Arif ini menyelesaikan studi S1 di Universitas Pajajaran dan menyelesaikan studi S2-nya di Universitas Negeri Jakarta. Dan saat ini beliau juga mengajar di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, serta beliau juga aktif dalam melakukan research di bidang pajak, akuntansi, manajemen, dan juga ekonomi. Dan beliau juga sebagai informasi dosen favorit ya, dosen favoritnya para mahasiswa. Jadi para mahasiswa, bukan para mahasiswi. Oh ya, selama pemaparan materi bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan melalui chat room. Ini kalau anak-anak MAN 7 biasanya kalau nanya ini susah-susah gitu ya. Karena anaknya pinter-pinter gitu ya. Gurunya juga apalagi tentunya. Jadi bagi peserta dengan penanya terpilih, tadi sudah disebutkan oleh host ya, akan memperoleh pulsa senilai Rp50.000. Lumayan gitu kan ya buat mabar kuota. Ya. Baik, langsung saja kita undang dengan hormat Bapak Arif Widodo, dipersilahkan. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Ademaya, langsung ditembak saya. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Akademik Pak Wisnu, Bapak Guru IPS Ekonomi Pak Lutfi, dan rekan-rekan guru MAN 7, dan peserta siswa ini angkatan 10 dan 11 Pak ya? 10 dan 11 Pak ya. Ini kita mulai aja. Bentar ya, saya sharing dulu ya. Ya, pagi hari ini dalam webinar ini saya ingin menyampaikan terkait judulnya perencanaan keuangan generasi Z di masa pandemi COVID ini. Generasi Z, yaitu generasi Z itu ya tujuannya itu sekarang salah satunya ya para anak-anak yang menempuh pendidikan masih di tingkat bangku SMA, SMK atau sederajat ya. Nah ini seperti yang tadi ada beberapa tipe generasi. Pertama baby boomers itu lahiran 45 sampai 60, terus generasi X 61 sampai 80, terus generasi Y 81 sampai 95, ini disebut dengan generasi milenial ya. Lalu ada yang kelahiran di atas tahun 1995 yaitu generasi Z. Sebenarnya saya masuk generasi Z ya, cuman tinggal dikit lagi, beberapa tahun doang. Nah, ini saya menjelaskan beberapa karakteristik dari generasi Z ya. Pertama yaitu sosial. Gen Z is naturally social and spend. Nah, ini paling banyak itu generasi Z itu sering bersosialisasi ya, sering nongkrong di kafe-kafe, nongkrong sama teman-teman. Biasanya kalau mahasiswa saya itu kebanyakan tuh nggak langsung pulang, biasanya mabar dulu. Kalau nggak ke kafe-kafe, gosipin orang biasanya. Terus yang kedua ya multitasker. Nah, ini generasi Z ini orangnya itu ya biasanya tuh kerjanya tangan kirinya itu megang HP, tangan kanannya itu megang laptop, sekalian baca atau kalian ngobrol sama teman sebelahnya ya. Terus yang ketiga itu generasi Z itu merupakan seorang entrepreneur ya. Banyakan tuh sekarang itu banyak bukan hanya mahasiswa ya, mungkin yang anak SMA itu punya usaha-usaha sendiri ya, entah itu sebagai reseller atau dropshipper ya, atau freelance ya. Kadang sekarang tuh zaman-zaman generasi Z itu mereka mahir ya, pintar-pintar menggunakan software-software yang kayak Photoshop, ada Premiere Pro dan sebagainya. Nah, terus yang keempat, educate itu generasi Z itu orang yang sangat ingin mengetahui sesuatu hal yang baru gitu, belajar. Biasanya kalau nanya apa-apa tinggal nanya Om Google ya, tinggal Google aja. Ya, selain gemar belajar ya mungkin ya generasi Z itu bisa dibilang tuh orang yang kepo ya, kekinian, ingin tahu segala sesuatu, atau ingin tahu informasi kekinian.
Terus generasi Z itu ya seorang philanthropist ya, yaitu ingin menjadi seorang berguna baik ya untuk nusa dan bangsa atau berguna untuk dunia biasanya. Terus generasi Z itu digital native, yaitu ya biasa are the first to native to the digital era. Itu paling banyak menggunakan ya smartphone atau komputer, laptop dan sebagainya. Ya terus ya ini dia generasi Z itu juga interaktif ya, sering ngobrol lah. Walaupun pada dasarnya banyak yang jarang sosialisasi, cuman lebih banyakkan tuh sosialisasinya lewat media ya, media sosial ya. Nah terus tech savvy ya ini ya menggunakan ya gadget juga ya. Terus less fokus ya. Nah ini biasanya nih kebanyakan generasi Z itu needs continuous update dan simulation ya, simulasi. Kadang-kadang itu nggak terlalu fokus ya. Pikirannya kemana-mana ya, sama kayak sementara saya mengajar mahasiswa saya ya, atau mungkin Bapak Ibu guru Eman 7 ya. Kadang ada siswanya ya kalau lagi mengajar itu kadang butuh penjelasan berkali-kali karena kurang fokusnya itu. Nah terus yang generasi Z itu salah satu karakteristik yang terakhir itu adalah ya itu namanya cautious ya, atau lebih berhati-hati ya, lebih hati-hati dengan pengeluarannya. Selanjutnya saya akan menerangkan ya sindrom yang yang selalu dimiliki oleh generasi Z itu. Pertama itu fear of missing out. Itu dia takut ketinggalan kekinian ya. Ya kadang-kadang ya kalau misalnya ngelihat temannya udah punya HP yang baru, ikutan beli HP yang baru, atau laptop yang baru, ikut beli laptop baru. Ya, itu salah satu sindrom yang dimiliki oleh generasi Z. Yang kedua itu YOLO ya, atau you only live once. Jadi hanya berpikir untuk pada saat masa kini. Mereka yang generasi Z sekarang itu kurang berpikir untuk masa depannya seperti apa gitu ya. Dengan kata lain belum memiliki tujuan hidupnya. Nah ini kepemilikan produk keuangan tiap generasi. Ini bisa kita lihat di antara dari generasi X ya, milenial, Y atau Z, itu yang paling sedikit memiliki itu produk keuangan itu adalah generasi Z ya, kurangnya literasi keuangan ya. Mereka memang tadi informatif dan ingin tahu ya, selalu ingin cari tahu sesuatu, cuman terkait masalah keuangan atau perencanaan keuangan atau literasi keuangan itu sangat kurang sekali. Nah, maka itu untuk biar nggak tersesat di jalan, maka generasi Z itu ya perlu namanya perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan itu apa sih? Nah, itu menurut Financial Planning Standard Board Indonesia itu yaitu proses mencapai tujuan hidup melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. Ya mungkin kalau misalnya orang yang biasa tuh kalau misalnya belanja ada yang sering ngumpulin struk, biasa tuh dicatat-catat tuh, kayak mama ya contohnya. Nah, itu salah satu hal untuk perencanaan keuangan. Jadi bisa tahu pengeluarannya itu berapa jumlahnya dan penghasilannya berapa. Selanjutnya ya ini perencanaan keuangan itu juga ada perspektif dalam Al-Qur'an ya. Seperti surat Al-Hasyr ayat 18 dan An-Nisa 9 serta Yusuf 47 sampai 49. Ya, seperti kita lihat di sini Al-Hasyr 18 itu bunyinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sedangkan yang An-Nisa ya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, kalau yang Yusuf itu berkaitan dengan segala risiko-risiko ya. Selanjutnya, nah ini untuk proses perencanaan keuangan individu ya, pertama kita harus mengenal kondisi sendiri-sendiri ya, menentukan kondisi keuangan kita sendiri. Ya, terus yang kedua itu membuat tujuan keuangan individu. Nah, itu tadi seperti yang saya jelaskan, kebanyakan generasi Z itu sindromnya itu YOLO ya, you only live once. Jadi hanya berpikir pada saat ini. Jadi belum memikirkan masa depan. Jadi itu tujuan keuangan itu cuma untuk saat ini aja, untuk jangka pendek, benar jangka pendek ya. Nah, ketiga itu membuat beberapa pilihan untuk memenuhi tujuan keuangan individu. Yang keempat, nah itu pasti ada evaluasi ya setiap pilihan yang telah dibuat. Nah, yang kelima yang terakhir itu adalah mengimplementasikan program perencanaan keuangan. Nah, untuk mencapai tadi perencanaan keuangan itu kita pastikan butuh ya semacam gambaran biar kita enggak tersesat ya. Jangan game. Jadi kita bisa misalnya kalau misalnya kita uang jajan ya, kalau untuk mahasiswa itu ya uang jajan anggaplah per hari itu dapat sekitar 20.000 ya.
itu bisa disisihkan ya sebagian ya, mungkin untuk ditabung ya, jangan langsung dipakai untuk semuanya, karena ya itu penting sekali untuk masa depan kalian. Siapa tahu nanti dalam keadaan darurat kalian butuh sesuatu yang benar-benar mendesak dan tidak bisa meminta uang kepada orang tua ya. Nah, ini salah satu contohnya ya, financial goal ya, atau tujuan dari finansial untuk nanti untuk anak generasi Z atau yang SD SMA atau yang kuliah ya. Biasa ya, gadget, komputer, ngegame, kamera, pasti kendaraan, terus kuliah, travel, sama peralatan elektronik. Sama juga betul yang kuliah, lulus kuliah. Pasti berhubungan dengan IT smartphone ya, laptop, tablet, gadget, game, sama ya. Atau mungkin yang untuk tujuan paling akhir itu ya menikah atau berkeluarga, pasti akan memberikan juga pengeluaran untuk anak-anaknya, nanti untuk sekolah dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita menggunakan sistem SMART, yaitu specific, measurable, attainable, realistic, sama time bound ya. Nah, spesifik ini adalah state exactly what is to be done with the money. Jadi harus apa sih yang ingin kita beli itu harus jelas tujuannya. Terus measurable itu what the exact dollar amount. Terus berapa jumlah dana yang mungkin kita butuhkan untuk mencapai yang tadi ya. Spesifik itu state exactly what is to be done with the money. Ya, terus attainable itu berarti create a step by step plan outlining exactly how the goal can be reached. Berarti kalian harus punya gambaran ya ke depannya dalam mendapatkan jumlah uang tersebut itu harus melakukan hal seperti apa. Nah, terus yang selanjutnya itu realistik. Nah, itu pasti kalian harus untuk mendapatkan tujuan jelas itu pasti ada risikonya. Nah, kalian bisa nggak meminimalisir risiko tersebut dan berhasil mencapai tujuan kalian. Seperti ini saya jelaskan sebagai contoh ya. Misalnya spesifik itu contohnya kalian ingin membeli HP ya, keluaran terbaru mungkin 2 tahun lah ya, 2 tahun ke depan ya. Intinya mungkin kalian tuh ini kan 2 tahun ke depan kan udah masuk SMA, udah masuk kuliah ya mungkin ya, para siswa MAN 7 ini yang mengikuti webinar ini. HP baru yang mid class aja ya, sekitar 2 jutaan lah gitu. Nah, terus measurable, terus itu tadi adanya sekitar 2,5 juta lah mid class ya, HP-nya. Terus attainable. Nah, itu kalian create a step by step plan ya. Nah, attainable itu kalian menyisihkan sebulan itu sebesar 100.000 ya, sebesar 100.000. Nah, terus realistik, apakah bisa kalian mengumpulkan 100.000? Anggaplah bisa sebulan mengumpulkan sebanyak 100.000, karena selama ini kalian mengeluarkan duit yang untuk hal-hal yang kurang penting lah, kayak misalnya kayak wibu tuh kan, wibu nonton konser atau nggak beli hal-hal yang kayak sinder mata idol-idolnya, atau enggak yang paling parah tuh sekarang tuh BTS Army ya. Nah, terus yang terakhir tuh time bond. Nah, time bond itu bisa nggak kapan dalam berapa lama kalian itu bakal mencapai target duit tadi ya, membeli HP tersebut. Ya kalau tadi intinya sekitar 2,5 juta, terus 100.000 per bulannya, anggaplah 2 tahun lah, itu bisa ya sekitar 2,4-an ya. Nah, ini cash flow management ya, itu personal cash flow management. Ini mengenal ya hubungan atau waktu ya antara penghasilan yang didapat, terus pengeluaran dan yang ditabung. Ingat ya, untuk cash flow management itu jangan sampai ya pengeluaran kalian lebih besar daripada pemasukan. Itu bahaya, berisiko banget. Terus metodenya itu ya salah satunya itu metode Javin ya. Itu ini ada kalian bisa nabung 5%, investasi masa depan di 10%, terus gaya hidup atau hiburan terus 10%, zakat sedekah sosial 5%, dana darurat 5%, prima 5%, sama biaya hidup bulanan dan cicilan. Pokoknya dibagi 3 antara life, playing, sama saving ya. Ini yang biaya hidup bulan dan cicilan itu namanya life ya, biaya hidup. Saving itu seperti nabung sama investasi ya. Terus sama tadi playing ya, itu gaya hidup dan hiburan. Nah, sedangkan kalau dalam Islam juga seperti kita ketahui itu ada namanya Salman Al-Farisi, itu merupakan sahabat Rasulullah ya. Dia punya gambaran itu sepertiga sedekah, sepertiga keperluan keluarga, sepertiga investasi. Nah, ini walaupun istrinya bekerja juga, Salman Al-Farisi tetap sepertiga itu dialokasikan untuk keluarga. Nah, dari sini ya untuk dalam Salman Al-Farisi ini mungkin bertolak belakang dengan teori ekonomi konvensional ya.
Semakin besar pendapatan, semakin besar konsumsi. Cuman di sini malah semakin besar sedekah. Selanjutnya, nah ini perencanaan lukas. Itu perencanaan itu sebenarnya untuk masa depan tuh ada banyak ya. Ada perencanaan lukas, terus pajak, tunjangan hari tua, terus resiko yang dapat. Cuman lebih sederhananya aja, mungkin bagi kalian yang generasi Z yang saat ini duduk di bangku SMA atau sedang sederajat ya, lebih ke pengelolaan arus kas saja. Ingat, arus masuk itu harus lebih besar jumlahnya daripada arus kelas keluar ya. Terus berhutang gimana? Berhitung itu susah, ada resikonya. Tergantung hutangnya, ada yang hutang yang buruk sama hutang yang bagus. Kalau hutang yang buruk, nah itu kalau misalnya gaya hidup kalian terlalu mewah ya, tidak tahu diri misalnya, tidak tahu kondisi keuangan kalian, cuman kalian memaksa ikut gaya hidup ya teman-teman kalian yang ya mungkin gaya hidupnya lebih konsumtif ya. Cuman kalau berhutang yang bagus itu contohnya itu kayak misalnya kalian investasiin ke KPR ya, rumah untuk masa depan, itu adalah berhutang yang bagus. Nah, terus dampak COVID ini seperti apa nih? Pasti kan banyak tuh ya, bukannya ini seluruh dunia, bukannya orang tua kalian, mahasiswa juga ya, setiap semua generasi lah. Yang tadi ya generasi boomer, baby boomer, Z, X, sama Y ya, itu pasti kena dampak COVID-nya, atau semua kalangan pasti kena dampak dari COVID-19 ini. Ya, ini seperti kita lihat ya, berdasarkan BPS ya, itu pengangguran makin banyak ya, bukan angkatan kerja juga makin banyak, terus yang tidak bekerja makin banyak. Nah, seperti kita ketahui ya, semakin setiap saat itu semakin jumlah lulusan ya, lulusan dari sarjana atau sederajat itu semakin meningkat, tapi lapangan pekerjaan itu makin berkurang. Nah, itu yang suatu yang agak sulit nanti ke depannya. Biasanya kalau kalian dulu untuk lulus SMA, ingin mencari universitas yang bagus. Cuman pas universitas yang bagus, ingin cepat-cepat lulus. Cuman untuk mencari pekerjaan itu juga mikir lagi, ya. Nah, ini yang satu, kalau misalnya seperti saat ini ya, kebanyakan tuh yang tadinya seorang wira swasta yang memiliki pemasukan yang sekitar puluhan juta, itu banyak yang banting setir jadi tukang ojek. Ada juga seperti itu. Karena untuk biaya hutang dan kehidupan sehari-harinya itu tidak cukup, ya. Nah, itu salah satu dampaknya itu kalau mereka itu tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik. Jadi kalau bisa ya kalian itu nanti selalu nabung ya, itu 10% dari penghasilan kalian ke depannya, 10% ya. Nah, untuk nanti kalau misalnya kalian kayak misalnya mempunyai cicilan atau hutang, jangan lebih dari 30% dari jumlah penghasilan kalian ya. Kalau bisa 25% lah, 25%. Kayak misalnya KPR itu misalnya itu cicilan hutang motor atau rumah ya, yang penting ya, maksudnya hutang yang bagus, bukan hutang yang buruk. Itu kalau bisa ya maksimal tuh 25% dari jumlah penghasilan kalian. Karena ya itu butuh ada yang namanya dana darurat. Ya. Ini dana darurat ini yang jarang orang pertimbangkan. Kebanyakan cuman saving doang. Cuman investasinya tuh kurang, investasi buat dana darurat. Kalau misalnya kalian sakit, wah itu mahal ya, sakit itu mahal. Kayak misalnya saya contoh dulu, waktu saya kuliah ya di Unpad Bandung ya, salah satu kenapa saya pertama kali mengenal susahnya tentang duit itu, dulu ada teman kosan saya ya, itu yang tiba-tiba sakit keluar darah, muntah darah. Itu dibawa rumah sakit terdekat, Borromeus, dan itu harganya benar-benar ya, cuman infus doang, itu hampir sekitar 800.000. Padahal uang di ATM saya itu cuma megang sekitar 400 ribuan. Nah, terus dari mana itu? Nah, itu pakai jaminan. Jaminan apa? Yaitu untung aja KTP sama kartu mahasiswa. Ternyata ya karena kurang mencukupi ya, maksudnya dari jaminan tersebut, akhirnya kita pindah sama teman saya itu bawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin ya, Bandung ya. Itu pakai ambulan. Itu juga bayarnya juga mahal. Ya. Sampai Hasan Sadikin. Nah, itu saya mau pulang aja karena ada kuliah. Itu saya nggak makan 2 hari. Terus saya juga ya naik angkot itu bilang dulu sama tukang angkotnya nggak ada duit gitu kan. Itu dimaki-maki dulu sama tukang angkot. Cuma saya mau pasrah doang ya karena emang nggak ada duit. Nah, itu karena saya dulu ya itu tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik. Jadi tidak memiliki dana darurat ya dengan hal seperti itu. Nggak ada gitu. Nggak ada sama sekali. Itu yang bahaya. Bingung. Nah, nanti ujung-ujungnya pasti kalau kalian tidak memiliki hal seperti itu, pasti nanti ujung-ujungnya ngutang terus. Ini selanjutnya ya, mengatur keuangan tengah pandemi COVID itu pasti ya
tadi seperti saya bilang ya, harus tahu kondisi finansial ya. Jangan jangan terlalu ikut ya itu tadi fear of missing out itu ya, FOMO ya. Jangan terlalu ikut yang kekinian, apa maksudnya ikut lingkungan sekitar ya, yang kalau misalnya lingkungan sekitarnya itu ya lebih mapan ke kalian, ya kalian jangan terlalu ikut-ikutan. Nah, terus yang kedua itu tentukan skala prioritas. One, apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan. Kalau misalnya kalian udah punya HP, terus kalian ingin membeli HP baru lagi untuk ngikut gaya-gayaan, nah itu kalian pikir lagi, kalian guna HP-nya itu buat apa sih? Kalau hanya untuk WA doang, atau untuk menerima tugas, atau dari dosen atau guru, dan atau dari teman, yaitu kalau misalnya masih bisa digunakan HP yang lama, nggak usah beli HP yang baru. Ya. Nah, terus yang ketiga itu mencari alternatif tambahan pendapatan. Nah, contohnya kalau misalnya kalian masih kurang gitu, maksudnya dari uang jajan orang tua, kalian bisa itu, kayak misalnya kalian itu ya menyisihkan ikut ya bikin usaha kecil-kecilan, atau jadi reseller ya, penjualan online itu masih makin banyak sekarang. Jadi reseller atau dropshipper itu buat menambah pemasukan kalian. Nah, yang terakhir nih ya siapkan dana darurat. Itu yang saya bilang tadi, yang sangat penting sekali, dana darurat. Itu penting sekali ya. Nah, terakhir ya, ini saya mengkuat dari kata Roy T. Bennett, there is no more profitable investment than investing in yourself. Ya, jadi sama sepertinya, sayangilah dirimu sendiri sebelum kamu menyayangi orang lain. Ya, terima kasih. Saya serahkan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Pak Dodo atas pemaparan materinya. Cukup komprehensif, jelas, dan juga padat ya. Nah, di sini kalau saya lihat di room chat sudah ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama dari Sultan Zaki Abdillah. Nah, Sultan Zaki Abdillah ini dari kelas 11 IPA 1. Saya juga dulu 11 IPA 1. Oke, jadi pertanyaannya nih Pak, produk investasi apa sih Pak yang cocok untuk generasi Z? Apakah saham, obligasi, atau pasar uang? Terima kasih. Jadi investasi apa yang cocok untuk generasi Z? Atau yang paling digemari dengan kondisi kan kita tahu bahwa generasi Z yang mungkin masih menerima penghasilan dari orang tuanya gitu ya. Jadi kira-kira produk investasinya itu apa? Saham atau obligasi atau yang lainnya? Silahkan Pak Dodo dijawab dulu satu persatu ya. Oh, satu persatu ya? Iya. Siap. Nah, ini produk investasi apakah yang cocok untuk generasi Z ya? Saham, obligasi, atau pasar uang? Terima kasih. Nah, ini saya mau ingatkan ya, konsepnya seperti ini. Semakin besar pendapatan keuntungan yang didapat, return yang didapat, itu pasti semakin besar risikonya. Ingat, anak generasi Z itu hitungannya nekat ya. Orangnya nekat-nekat. Kalian harus belajar dulu, jangan sebelum melakukan. Belajar dulu sebelum melakukan. Nah, untuk generasi Z ya seperti kalian yang duduk di bangku sekarang SMA atau SMK sederajat ya. Itu kalau bisa yang resikonya kecil, selain ya deposit, kalian bisa ikut reksadana. Reksadana bisa atau enggak emas ya, investasi emas. Karena itu banyak tuh yang namanya mini gold tuh, yang dalam jumlah bentuk lebih kecil dan harganya lebih terjangkau. Atau enggak sukuk atau ori. Itu kalian bisa lihat aja di IG-nya IDX Channel atau Big Alpha, itu kalian bisa itu belajar namanya investasi atau keuangan ya di situ. Ya, buat menambah pengetahuan kalian. Dan di situ juga banyak pengikutnya ya, followernya itu generasi Z. Atau kalian mungkin yang software yang bagus itu ya, sekarang tuh aplikasinya macam Bibit ya. Itu di Instagram juga ada tuh, Bibit. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Unmute. Maaf Bu. Mungkin bisa di ini ya, si tadi yang pertanyaan pertama Zaki Abdillah bisa di-pin. Saya mau lihat wajahnya. Siapa tahu ketemu di jalan kan, atau nggak masuk Hamka, atau Mercubuana, saya ngajar sudah Mercubuana. Zaki mana Zaki? Sultan Zaki. Waduh. Halo Zaki. Kamu kelas berapa Zak? 11 ya? Di unmute Zak. Maaf Zak, di unmute dulu, di unmute. Nah, Pak. Yuk,
Kelas berapa, Zak? Kelas 11 IPA 1. Oh, IPA 1. Kamu sama ini kalau belajar masalah dari info-info saham, obligasi, pasar keuangan tuh dapat infonya belajar dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube atau Google? Palingan sama. Nah, itu yang tadi saya bilang ya, contoh generasi Z itu isinya tuh selain gagap teknologi, ingin mencari sesuatu baru. Jadi kalau nggak dari Google, dari YouTube. Nah, kamu kalau misalnya ingin tahu lagi ya tentang informasi seperti itu, kalau bisa ikut komunitas. Banyak komunitas ya terkait dengan yaitu literasi keuangan kayak macam saham, obligasi, reksadana. Cuman kalau untuk generasi Z ya seperti kamu ini, kalau bisa yang resikonya paling kecil yaitu kalau nggak reksadana, deposit atau suku kategori. Gimana Sultan? Belum. Tadi saya bilang ya kalau bisa follow tadi IG ya, Bikalpa, Idesiana atau nggak Bibilnya. Itu informasi bagus tuh buat generasi Z. Maksudnya buat orang-orang awam yang ingin belajar tentang yaitu. Itu. Kalau untuk pasar keuangan kayak macam forex ya itu bahaya itu. Hati-hati itu. Itu hati-hati. Kalau misalnya kamu nggak belajar dulu ya. Ingat intinya jangan melakukan dulu, belajar dulu baru melakukan. Saya juga belum gimana ya. Belum bisa sebenarnya. Terima kasih Sultan, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi memang kuncinya kalau mau memulai investasi. Punya KTP juga kan. Oh, belum punya KTP. Ya. Beda jauh banget nih berarti usia kita ya. Beda dikit saya sama saya sih. Ya. Beda dikit saya. Jadi kuncinya memang sebelum berinvestasi harus banyak belajar dulu gitu ya. Dan jangan ikut-ikutan. Dari Safia Kanaya Zulkifli 11 IPA 1 ya. Berapa lamakah dampak dari pandemi terhadap ekonomi di Indonesia? Apakah hal ini dapat mempengaruhi prospek keuangan di masa depan? Pertanyaannya bagus banget nih Pak. Dari 1. Coba Siva, mana orangnya? Nah, Pak Arif ini kalau yang perempuan dia langsung mau lihat. Nah, ini dia Siva dari 11 IPA 1. Dampak pandemi terhadap ekonomi di Indonesia gimana, Pak? Apakah hal ini mempengaruhi prospek keuangan di masa depan? Oh jelas. Pertama gini, ini kan hitungannya kan resesi global ya. Ya pasti Indonesia pasti kena dampaknya. Ya, contoh aja ya, pemerintah ini ya, yang tadinya udah alokasi dana untuk infrastruktur, ya, untuk pendidikan, untuk yang lain-lain halnya, itu sebesar 60% ke atas, 80% itu dialokasikan untuk kesehatan. Nah, itu pasti banyak dampaknya. Salah satunya contohnya, kalau misal saya nih, sebagai dosen ya, yang tadinya apa sih ada dana penelitian ya karena kalau di PNS ya dana penelitian itu yang tadinya ada sekitar ya hitungannya lumayan lah, itu bisa kepotong itu sampai 50-60%. Karena tadi dari pemerintah itu dialokasi untuk kesehatan. Nah, terus memperproses keuangan mahasiswa pasti dong yang tadinya kita apa sih tenang-tenang aja, sehat-sehat aja, sekarang pasti lebih ya itu apa sih lebih konsumtif karena di rumah kan belajar online. Ingat ya tadi kata Bu Maya 12-12 sel itu pasti kalau anak sekarang generasi Z itu ngajarnya ya itu diskon ya. Mau apa-apa tinggal pakai ya kalau nggak OVO, GoPay. Sekarang aja bukan udah cashless ya. Jadi kalau misalnya punya utang, bayar utang dong, gue bayar pakai OVO ya, atau nggak GoPay. Nah udah pakai transaksi elektronik sekarang hitungannya. Nah terus yang inflasi juga ya pasti itu berpengaruh juga inflasi. Nah kayak misal sekarang nih harga-harga, saya nungguin ya harga gadget, padahal karena saya butuh juga ya. Handphone saya udah pecah, rusak. Ini kok nggak turun-turun harganya. Nah, kenapa nggak turun-turun? Ya karena itu, gara-gara COVID ini, ya distribusi barang itu ya makin susah. Distribusi barang makin susah, barang susah dicari, maka harga makin mahal. Itu yang susah. Ya, dampak keuangannya pasti juga.
pasti juga itu dampak keuangan. Kayak misalnya bank aja ya, yang KPR itu banyak yang minta ajukan penangguhan. Itu dari bank aja ya, KPR, ajukan penangguhan. Itu penghasilan dari bank juga, yang dari kredit itu juga makin berkurang ya. Udah mungkin seperti itu. Siva kelas berapa Siva? Nggak di-unmute Siva bisa? Siva Kak Zulkifli. Iya, Namanya Pak. Zulkifli belakang kamu ya? Namanya Zulkifli. Siva kelas berapa? 11. Iya, 11 dari juga. 11 IPA 1. Oh, 11 IPA 1 juga. Sama kayak tadi ya, Sultan ya? Iya, Pak. Wah, keren-keren anak IPA nih. Nah, selanjutnya. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Pertanyaannya bagus-bagus banget ya, baru 2 pertanyaan saya udah pusing, aduh jawabannya apa nih? Nah, ada pertanyaan lagi dari Raka Ahmad Ramdhani dari kelas 10 agama. Nah, jadi di sini ada jurusan agama ya, dulu zaman saya belum ada jurusan agama. Nah, pertanyaannya nih Pak, jika kita membutuhkan sesuatu, tapi kita harus mengeluarkan semua tabungan kita tanpa disisihkan sedikit pun, apakah kita harus mengeluarkan semua tabungan kita atau kita tahan dulu nih? Kita keluarin langsung, tapi kita nggak punya sisa, tapi kita tahan gitu. Atau gimana Pak? Tolong di ini mana nih anak ini si Raka mana? Bisa di ini nggak? Spotlight. Halo Raka. Ya. Raka mana Raka? Saya lihat dulu nih. Raka Ahmad Ramadan. Oh ini ya kelas agama ya? Oh ada kelas agama ya di MN7 ya? Selain IPA IPS. Oh nih Raka nih. Raka coba di-unmute dulu Raka. Jangan tegang gitu atuh. Kamu kaku banget sih teh. Ayo Raka jangan kaku. Ya ini yang ada yang mau saya tanyakan nih kayak. Itu membutuhkan sesuatu tapi kita harus mengeluarkan semua tabungan. Nah, membutuhkan sesuatu apa? Contohnya bisa spesifik nggak? Kenapa? Kurang mendengar? Apa? Buku, buat buku. Buku cerita. Oh, buku cerita. Kayak misalnya komik gitu. Oh, nah ini kan tadi saya bilang, kamu pisahkan dulu apa yang kamu inginkan atau apa yang kamu butuhkan. What do you want, what do you need, ya kan? Ya kalau misalnya kamu buku cerita itu mungkin tidak terlalu maksudnya prioritas lah, itu kamu bisa menahan dulu, ya. Nah kalau bisa tuh tabungan tuh jangan sampai kosong. Nah itu kalau misalnya prioritas itu kalau misalnya kamu atau orang tua misalnya, oh sakit keras, ya maaf ya. Kalau misalnya kamu ya sakit keras lah atau kecelakaan itu mungkin orang tua masih kurang duit. Nah itu kamu bisa tuh bantu pakai duit tabungan. Ya ingat, what do you want or what do you need? Ya ingat, keinginan itu ditahan dulu ya. Jadi yang kamu butuhkan dulu. Ya Raka. Buku ceritanya apaan Raka? Ya. Saya kepo nih kasta generasi Z. Oh iya. Makasih Raka ya. Ya, tanya selanjutnya. Amit. Iya. Jadi kuncinya memang kalau kita mau mengeluarkan, mau membeli sesuatu gitu ya, kuncinya adalah kita melihat apakah itu prioritas atau tidak untuk kita gitu ya Pak ya. Kalau memang dirasa prioritas ya sudah nggak apa-apa kita beli, atau mungkin pembelian tersebut untuk produktif juga gitu kan. Nah itu bisa mungkin gitu ya. Baik, terima kasih Raka, pertanyaannya sangat bagus sekali gitu ya, barangkali mewakili semuanya gitu ya. Sekarang ada pertanyaan dari kelas agama lagi Pak, Fadli Kalam. Kayaknya ini curhat.
seseorang yang susah ditagih, banyak alasan. Kadang suka menghambat usaha yang dijalankan. Jadi cash flow-nya negatif, Pak. Lalu bagaimana cara kita agar hutang tersebut tidak mempengaruhi usaha kita ke depannya, dan bagaimana perencanaan keuangannya? Ini pertanyaannya bagus sekali, Fadli ya. Jadi kamu misalnya punya teman susah banget ditagihnya, padahal kamu sendiri mau bangun usaha gitu ya. Untuk modal, solusinya Pak. Mana Fadli? Sudah Oh, ini ada nih. Fadli. Di unmute. Ya. Ini kamu curhat? Waduh, bisa jadi. Hah? Bisa jadi. Iya. Terus yang ngutang cowok apa cewek? Yang ngutang cowok apa cewek? Oh, banyak Pak, bisa cowok, bisa cewek. Ya ampun. Rata-rata tipe plaster kali ini. Rata-rata sih cowok ya. Orang cowok ya. Kalau cewek sulit ya menolak ya. Waduh, rata-rata cewek ada iniannya, ada inisiatif deh. Oh, ada inisiatifnya. Jadi gini. Emang biasa rata-rata kalau misalnya ada temen ya minjam duit ya, entah kalau kita tagih ya pasti tuh lebih galakan dia. Sama kayak misalnya bank itu di desa-desa ya, koperasi desa tuh, peminjaman koperasi desa itu banyak kayak gitu. Ya, nah itu makanya ya generasi Z itu ya, kamu lihat dulu, perhatikan dulu, itu yang kamu pinjamkan itu alasannya kenapa butuh pinjam duitnya. Kalau misalnya maksudnya apa sih, berdasarkan kemanusiaan, kalau orang tuanya sakit lah, apa masalah-masalah yang penting itu nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya masalah-masalah kayak misalnya minjam duit buat nonton konser gitu, waduh, itu mending kamu jangan dulu, karena kamu kan lagi butuh juga ya, lagi butuh juga. Nah itu sini gimana sih yang sedang kita jalankan, apakah utang tidak mempengaruhi usaha kita ke depannya. Nah kamu kalau ngasih utang pinjaman, kalau misalnya membantu ya cukup ikhlasnya, so jangan langsung kamu kasih duit yang kamu punya gitu kan. Ya kamu jaga-jaga juga itu ya. Pertama prioritas dulu tuh. Yang kamu utangin itu dia butuh duit karena untuk apa? Ya. Kayak gitu. Cuman kadang kayak gini, ada teman yang ngutang sebulan pertama langsung balikin. Terus ngutang lagi minjam 2 bulan kedua balik lagi. Itu karena saking percaya kita minjamin dia, karena orangnya sesuai dengan kata-katanya bakal balikin utang kita. Pas yang ketiga kalinya minjamnya lebih banyak, nggak dibalikin, kabur. Nah itu ada yang kayak gitu. Nah itu yang bahaya. Kadang kepercayaan juga sih yang mengaruhi ya dalam hal orang meminjamkan. Nah itu perencanaannya tadi yang saya bilang ya. Ingat dulu, pertama prioritas dulu ya, itu tanya alasannya, duit itu buat apa. Terus kalau misalnya kamu hanya sanggupnya dikit ya, kamu bilang aja terus terang. Jangan karena kamu gengsi atau karena kamu benar-benar ya apa ya namanya ya, kamu punya kebutuhan sendiri ya untuk kedepannya. Ingat tadi dana darurat itu yang penting banget ya. Dana darurat itu penting banget. Kalau misalnya kamu nanti butuh duit, nah itu gimana? Belum tentu kan yang teman yang kamu pinjamkan kamu ingin lagi kembali, cuman teman itu tersebut belum ada duitnya ya kan, susah mungkin tagihnya. Ya selanjutnya Bu moderator. Jadi memang sebelum kita meminjamkan uang kepada orang lain, kita juga perlu ingat risikonya ya. Apakah usaha kita nanti bakal keganggu nggak nih, gitu ya. Jadi ya harus berpikir panjang juga, karena ada kemungkinan ketika kita meminjamkan uang tersebut nggak balik, jatuhnya kita ikhlasin gitu kan ya. Jadi memang ya kita perlu berpikir, mempertimbangkan banget gitu ya kalau kita mau meminjamkan uang untuk orang lain. Ini jadi yang minjem sama tadi siapa namanya? Yang minjem sama Fadli itu banyak banget, berarti dia banyak uang nih Pak. Nah kemudian ada pertanyaan berikutnya nih Pak, pertanyaannya sangat bagus sekali dari IPS ya, anak IPS, yaitu Muhammad Kevin Rafilio Rahayan, kelas 10 IPS. Nih menurut Bapak sebaiknya kita investasi jangka pendek atau jangka panjang ya Pak? Misalnya kalau misalnya kita saham, kita lebih baik trading atau enggak nih Pak? Kayak gitu. Silahkan Pak jawabannya. Kevin, mana Kevin? Wih.
Namanya apa itu? Kalau Kevin, unmute. Kamu nama ID-nya unmute. Bisa di-unmute nggak, Kevin? Bisa Pak, udah. Udah. Nah ini tergantung tadi ya. Pertanyaan apa? Menurut Bapak sebaiknya investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang? Itu tergantung ya kebutuhan kamu ya. Cuman ya, kalau misalnya berdasarkan apa sih dari instrumen keuangan ya, itu pilih yang risikonya paling sedikit. Kalau bisa ada yang kata namanya SIP ya, saving ya, investment and protection. Ingat, saving dulu, nabung. Cuman jangan langsung investment, tapi protection dulu. Ya tadi dana-dana darurat itu yang penting. Nah, investmentnya itu yang belakangan. Ya kamu sisihkan 10% dari penghasilan kamu buat nabung atau nanti KPR ya. Nah, untuk jangka panjang itu kayak misalnya buat investasi rumah atau beli rumah ya, kayak KPR itu ya. Itu butuh ya, karena berdasarkan penelitian ya, generasi Z ini nanti sangat susah ya nyari yaitu rumah tanah, karena udah makin banyaknya aja, udah makin banyak penduduk di Jakarta nih ya, udah makin banyak penduduk dan harga dari properti itu makin meningkat. Nah itu yang bahaya. Kalau bisa selain jangka pendek, kamu pikirkan juga jangka panjang ya. Kamu harus tentukan dulu tadi mapping kamu ya, mapping perencanaan keuangan kamu, goal kamu, tujuan kamu. Kalau misalnya kamu nanti misal kamu nih kelas 11 ya, kelas 11, Kevin kelas 11, berarti 2 tahun lagi kan kuliah. Oh kelas 10. Iya, 10. Berarti kelas 10 itu hitungannya 2 tahun lagi ya kuliah ya? Iya. Nah, misalnya kamu yang jangka pendeknya itu apa? Kalau misal kamu tadi saya bilang butuh perlengkapan baru. Misalnya tuh kalau kuliah itu sekarang ya, karena belajarnya udah blended learning jadi percampuran tatap muka dan online, ya kamu mungkin butuh kalau nggak HP yang baru atau yang laptop baru. Itu kalau misalnya kamu butuh. Atau dengan laptop itu juga kamu bisa belajar dari sekarang ya, macam kayak misalnya buat Photoshop, Adobe Premiere, edit video dan sebagainya. Itu bisa kamu sebagai freelance itu. Nanti kamu buat portofolio. Itu banyak yang nyari, bisa dijual di internet itu. Ya kayak sekarang nih yang co-host kita ya, Kak Sidki, nah itu jago banget ya. Edit video sama ininya. Dia udah bisa jual-jual di internet itu, karya-karyanya sendiri. Nah untuk investasi jangka panjang pasti juga butuh ya. Pasti kamu kan mau nikah kan? Iyalah. Iya. Nah, kamu pikiran tuh biaya nikah, terus biaya untuk nanti keluarga, terus pasti ya kalau misalnya anak itu pasti butuh juga nanti. Sekarang tuh biaya sekolah aja tuh mahal. TK aja itu udah berjuta-jutaan itu. Sekarang ya. Pasti yang penting pasti yang itu tadi rumah sih penting sih. Kebutuhan primer itu untuk jangka panjang. Nah, kamu bikin mappingnya dulu. Gimana, Kevin? Ya, cukup lah, Pak. Cukup lah. Jam jangka dekat, kalau gimana? Ya, ada yang mau saya tanya nih. Jam jangka dekat, kamu ingin apa? Ada yang kamu inginkan? Kagak sih. Gak ada? Oh, bagus. Cuma lu nabung nggak sekarang? Nabung nggak? Nabung di dompet sih, Pak. Palingan. Nabung di dompet? Oh, yeah. Nabung di dompet terus cepat keluar ya dong berarti? Iya, sering keluar. Nah, itu yang bahaya ya. Tadi ya saya bilang ya. Saving, ya protection, baru investment. Ya karena itu tadi yang seperti saya cerita itu, kalau misalnya kamu kuliah, maksudnya di luar Jakarta, karena kamu orang Jakarta kan, kamu misalnya keluar kuliah di daerah gitu, itu ya pasti kan jauh dari orang tua. Itu kalau misalnya ada hal-hal yang nggak terduga, nah itu kamu punya tabungan atau dana darurat, itu penting banget tuh. Kalau misalnya kamu kuliah di daerah-daerah. Ya terima kasih Kevin. Selanjutnya. Jadi Kevin ini lucu ya, nabung gitu, tapi nabungnya di dompet. Itu gimana ceritanya itu? Saya kalau saya pribadi, saya nabung di dompet, nah itu mah udah cepet banget keluarnya gitu. Itu nggak nabung, jatuhnya jadi konsumsi kalau saya gitu ya. Tapi pertanyaannya bagus banget Kevin. Nah ada lagi nih Pak dari anak IPS 1, dari Fahri Andisna Putra. Pak, zaman sekarang kan Pak banyak banget koruptor di Indonesia dan juga sekarang lagi masa pandemi. Apakah akan sangat berdampak bagi para masyarakat yang membutuhkan dan para pekerja di Indonesia? Nah, di masa pandemi ini saja sudah ada 2 menteri kita ya yang korupsi gitu ya Pak ya. Nah itu gimana tuh Pak? Silakan Pak jawabannya Pak. Ini pertanyaannya bagus banget nih Pak dari anak IPS Fahri Andisna Putra. Mana Fahri? Nah, halo Fahri. Pramuka. Oh calon-calon menteri nih tampangnya. Fahri?
Kok ketawa? Amin gitu dong. Jangan astagfirullah. Unmute, tolong di-unmute, Fahri. Udah, Pak. Halo, Fahri. Ya, banyak peraturan Indonesia juga sekarang lagi masa pandemi, apakah akan sangat berdampak bagi para masyarakat yang membutuhkan dan para pekerja Indonesia? Pasti, jelas pasti. Ya, ingat tadi ya yang saya bilang alokasi dana pemerintah itu yang tadinya udah dilakukan RAPBN yang tahun sebelumnya, sekarang tuh direalokasi lagi ya hampir 80% untuk kesehatan ya atau bansos ya, bantuan ya. Dan kamu kemarin ya seperti kita ketahui ada yang ditangkap kan menteri dari salah satu partai ya. Dan itu bukan main besarannya ya. Ya pasti dong kita udah sebagai warga bayar pajak ya, hitungannya kan itu dana bisa juga untuk membantu yang kesusahan, tapi hanya dipakai untuk kepentingan pribadi. Ya pasti itu sangat berdampak kepada para masyarakat. Apalagi sekarang nih kalau misalnya ada sembako bantuan sosial, kadang tuh yang dialokasikan dari kelurahan ke RT ya, kadang tuh datanya berbeda. Data yang dimiliki oleh pemerintah sama data yang dimiliki oleh RT. Ya karena itu nggak update datanya itu ya. Itu yang saya sayangkan sama pemerintah terkait dengan manajemen data ya atau administrasi ya. Karena tidak update-nya itu. Nah itu kadang ada yang ribut, yang orang udah meninggal tetap dapat gitu kan, padahal udah nggak ada. Atau nggak bukan warga segitu, cuma namanya tetap dapat. Kadang juga ada yang sampai ribut tuh Pak sama Pak RT-nya. Kok tetangga adik-adiknya maksudnya kerabat Pak RT-nya dapat, kok saya yang sebenarnya udah jelas-jelas ya dapat KJP dan sebagainya ya, dapat BPJS yang warga kesusahan atau warga miskin, tetapi nggak dapat. Nah itu pasti sangat berdampak ya. Apalagi sekarang nih, banyak yang di mana-mana tuh terkait ya perusahaan manufaktur kebanyakan ya, itu banyak yang dipecat-pecat itu, karena ya itu tidak kuat menggaji itu para pekerjanya. Ya itu banyak yang resesi ya, banyak pemecatan ya pasti butuh lah. Sekarang juga hitungannya yang kayak macam belanjaan, ya, alhamdulillah ya, yang mungkin kayak macam Gojek sama Grab ya. Itu kemarin pas COVID itu juga kan, ingat kan karena PSBB tuh banyak yang kalau lihat di pinggir-pinggir jalan tuh banyak yang nongkrong. Ya karena itu orderan dan sebagainya itu sepi kadang. Ya paling itu. Cita-citanya apaan, Fakri? Niatnya sih mau jadi lagi mau jadi pengusaha sih, Pak. Amin. Sekarang udah punya usaha nggak? Usaha kecil-kecilan gitu? Belum sih, Pak. Cuma lagi ngerintis pelan-pelan. Apa? Rintis apa? Lagi saya sih niatnya jadi apa ya? Kayak kontraktor gitu dah. Kontraktor? Waduh. Keren tuh. Cuma hati-hati ya. Jangan di markup. Ya, Pak. Bahaya itu nanti kalau ketangkap ya. Insya Allah lah. Ya, Budi keperti mahasiswa MN 7, soleh-soleha lah mahasiswa-siswanya. Terima kasih, Pak. Yuk, selanjutnya. Iya, jadi sedih sekali ya memang untuk bantuan sosial di masa pandemi ini aja dikorupsi gitu ya. Nah makanya kita doakan semoga pemangku kepentingan di pemerintahan gitu ya, semoga amanah dengan pekerjaan gitu ya. Nah ada pertanyaan terakhir, IPA 2. Ini, oh ya sebelumnya terima kasih Fahri atas pertanyaannya, sangat bagus sekali ya. Nah, selanjut ke pertanyaan dari kelas IPA 2. Tadi sebelumnya banyak dari IPA 1, sekarang muncul nih dari IPA 2 gitu ya. Dari Adinda Najila, 11 keuangan yang pendapatannya tidak menentu atau berubah-ubah. Iya. Jadi gimana nih Pak caranya kalau kita punya penghasilan yang setiap bulannya tuh nggak nentu gitu ya, penghasilannya dapat berapa. Nah, bagaimana cara kita melakukan saving atau bagaimana cara kita melakukan pengelolaan keuangannya? Gitu. Karena kan pasti agak sulit ya kalau misalkan penghasilannya tiap bulan itu tetap, kemudian bulan depannya itu berubah, ya agak sulit cara mengatur. Gimana Pak solusinya Pak? Adinda mana Adinda? Adinda. Halo Adinda, di-unmute Adinda, di-unmute. Saya Pak. Sehat Adinda? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Bagaimana cara mengatur keuangan yang pendapatnya tidak menentu atau berubah? Nah, itu kamu harus bisa ya mengatur keuangan. Kalau misal tidak menentu kayak gitu, ya kamu bisa harus menekan ya istilahnya pelit sama diri sendiri. Ya harus ditekan tuh apa sih keinginan sesuatu barang ya. Jadi itu lebih ditingkatkan lagi prioritas apa yang dibutuhkan ya. Kadang ya namanya manusia atau generasi Z itu pasti kan keinginan tuh pengen barang ini, itu lebih ditekan lagi ya, ditekan lagi. Ingat hati-hati kalau misalnya karena kamu belum punya pendapatan yang tetap ya. Nah, terus yang keduanya lagi itu cara selanjutnya itu kamu coba ya kalau misalnya kamu tidak punya skill, kamu belajar skill sesuatu atau merintis ya kayak tadi sebelum itu si Fakri ya lagi merintis. Nah, itu punya impian tuh dalam jangka pendek, kalau maksudnya dalam waktu dekat kamu bisa tuh jadi reseller ya atau jualan online. Karena mahasiswa saya juga ya banyak tuh yang jualan makanan cemilan-cemilan. Dan jadi reseller juga banyak. Itu buat ya itu menambah yaitu uang jajannya dan mereka ditabung itu. Ya. Jadi harus agak ditekan egonya akan keinginan sesuatu. Gimana, Adinda? Iya Pak, baik. Makasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya. Baik, terima kasih Adinda atas pertanyaannya. Mungkin solusinya juga kalau pendapatannya berubah-ubah strateginya gitu ya. Misal di bulan pertama kita peroleh penghasilannya besar gitu ya. Nah, savingnya tentu lebih besar biar nanti di pendapatan berikutnya yang penghasilannya kecil bisa menutupi pengeluaran kita gitu ya. Jadi kuncinya ya kalau penghasilannya besar, kita savingnya lebih besar, seperti itu gitu ya strateginya. Baik, ini, aduh saya dipanggil kakak ya barusan ya? Maaf Bu. Saya panggil kakak. Oh. Enak aja sih itu. Saya tuh kalau dipanggil kakak seneng banget gitu ya. Biasa dipanggil ibu. Oh iya nih ada lagi Pak pertanyaan dari Faras Hasan 11 IPS 1. Menurut Bapak bagaimana cara kita sebagai generasi Z membuka usaha kecil-kecilan dengan modal tidak membebankan duit orang tua? Aduh, pertanyaannya bagus banget nih Pak. Pengen buka usaha, tapi namanya usaha itu kan mungkin butuh modal ya Pak ya. Nah gimana Pak solusinya Pak? Kalau mau buka usaha tapi nggak membebankan modal dari orang tua. Faras Hasan. Faras. Ini pertanyaannya bagus banget nih. Ya Pak. Kok gambar orangnya nggak ada? Goib. Bentar Pak. Nah ganteng kan? Wih. Calon dosen. Amin. Bagaimana cara kita sebagai dosen membuka usaha kecil-kecilan yang mempertimbangkan duit orang tua? Terima kasih. Nah, Faras, kamu duit dari orang tua, uang saku harian, mingguan, apa bulanan? Admit. Ya, harian Pak. Harian. Cukup nggak? Apa masih ada sisa? Ya, kadang-kadang ada sisa Pak. Nah, dari situ makanya kamu bikin mapping yang untuk kedepannya kamu tabung terus. Atau misalnya kamu usaha beli buku atau misalnya kalian nanti udah masuk sekolah beli buku kayak binder, kertas file atau jual spidol pulpen, kamu jual teman-teman kamu juga bisa itu. Ya. Itu karena kreatif aja, banyak usaha, banyak jalan ya untuk pendapatan. Nah intinya ya kamu harus nabung itu. Kamu ingin membuka usaha kecil. Ya tadi ya seperti yang saya jelaskan di slide yang bersifat smart. Tujuan kamu ingin buka usaha kecil-kecilan kan. Nah itu kamu butuh modal berapa? Nah kamu harus nabung tiap hari atau tiap bulan itu berapa? Nah terus dalam jangka waktu berapa lama? Nah itu. Tadi yang PPT, nanti PPT dibagikan. PPT yang smart tadi yang saya jelaskan. Intinya ya tadi saving. Ya, saving, nabung. Kamu, Faras,
Iya, kenapa? Ada ini nggak pengeluaran yang kamu sekarang pikirkan menurut kamu tuh nggak penting? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada. Oh, penting semua. Nah, bagus kamu. Iya. Lanjut selanjutnya. Terakhir kali apa nih? Iya, jadi kalau mau buka usaha tapi belum punya modal gitu ya, nah kita bisa join usaha gitu kan, kita cari orang yang mau modalin kita gitu. Nah salah satu solusinya seperti itu gitu ya. Nah ini ada pertanyaan yang terlewat tadi, saya diingatkan oleh Dava, terima kasih, dari anak 11 IPS 2, Anggita Salsabila Hisma. Di masa pandemi seperti saat ini, kita dibuat bimbang antara lebih mementingkan kesehatan atau ekonomi. Sedangkan dua hal itu sama-sama penting dan bahkan kita pun sedang berjuang dalam menghadapi kedua masalah tersebut. Jadi menurut Bapak, apa hal yang harus lebih diprioritaskan? Sedangkan di negara kita pun statistik COVID semakin naik dan perekonomian kita menurun. Terima kasih sebelumnya. Ini pertanyaannya bagus banget, Anggita Salsabila Hisna. Terima kasih atas pertanyaannya. Kesehatan atau perekonomian? Nah, ini sudah di-pin. Maaf, Anggita, maksudnya ekonomi itu apa? Bisa dijelaskan lebih spesifik? Kalau perekonomian maksudnya tuh lebih ke pribadi juga sih Pak, kan kalau ke orang ya kayak kita wirausaha kan, orang tua saya wirausaha dan itu dampaknya terasa banget pas pandemi ini, dan wirausahanya pun juga gak bisa yang work from home gitu loh Pak. Pak, iya Kak. Ya nggak apa Kak, emang saya kakak kok. Kata saya bilang, saya generasi Z, cuma beda dikit aja tahunnya. Saya generasi Z, cuma beda dikit aja tahunnya. Ya, jadi gini, ingat tadi ya, yang metode Zepin itu, playing, saving, sama investing. Saving, playing, sama life. Ya, life itu yang penting kebutuhan primer, ya, kayak makan, buat kebutuhan sehari-hari, atau misalnya kalau masih ngontrak, buat bayar kontrakan dan cicilan, itu paling penting. Ya, kalau misalnya itu nggak terpenuhi, kayak misal makan, pasti kita sakit dong. Sakit itu butuh keluar banyak duit kan? Ya, hitungannya kebutuhan primer dulu diutamakan. Kebutuhan primer pasti ya kita dalam prosesnya dalam perjalannya itu kita juga harus menjaga kesehatan kita. Itu sama-sama penting, cuman ekonominya itu yang paling penting itu kebutuhan primer dulu. Nah, ini kadang nih yang butuh dana darurat itu ya, contohnya tadi saya bilang kan, 10% dari penghasilan itu ditabung ya. Intinya dana darurat itu disimpan mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari kita selama setahun. Ya, dana darurat itu buat menjaga-jaga kalau misalnya tadinya punya pekerjaan cuma dipecat atau sebagaimana. Nah, itu kebanyakan yang sekarang itu ya, masih banyak generasi Y, bukan Z ya. Ada sih generasi Z juga. Banyak yang tidak memiliki perencanaan keuangan yang bagus, yaitu tidak memiliki dana darurat itu, protection itu. Ya, terus gimana kalau misalnya untuk menutupi kehidupan sehari, dia jual asetnya, kadang yang punya motor dijual motornya, kadang punya laptop dijual laptopnya. Nah, itu karena tidak memiliki perencanaan keuangan yang matang atau dana darurat. Nah, tadi yang penting dulu pertama yaitu life-nya dulu ya. Ya, kebutuhan primernya kayak misalnya makan, minum, ya kebutuhan sehari-hari, buat belanja dan sebagainya. Nah, itu baru itu dalam kalau misalnya itu terpenuhi, makanan kita terjaga, pastikan hitungannya insya Allah lah kesehatan juga terjaga. Asal kita harus waspada, hati-hati ya di masa pandemik seperti ini. Ya, seperti itu, Anggita. Hah? Nggak bisa ngomong? Unmute. Oke, iya. Itu juga Kak, ya, ada saya ngomongnya Kak. Iya Kak aja nggak apa-apa. Itu kan jangan panggil AA. Kan penghasilan orang tua juga berpengaruh ke saya juga kan. Soalnya kan saya belum ada penghasilan tetap. Dan juga kalau misalnya saya mau nabung juga nih buat kebutuhan saya pribadi gitu kan. Itu juga otomatis kan saya nunggu uang dari orang tua juga tuh saya nabung gitu. Soalnya saya belum ada penghasilan tetap, dan itu juga kayak saya belum ada tabungan saya juga nggak menentu gitu, kayak nggak per bulan tapi kan per hari. Terus juga saya kadang-kadang kalau minta juga nggak enak kan, di situ tuh jadi
struggle juga sih buat saya gitu. Kalau saya mau beli sesuatu atau butuh sesuatu juga saya jadi kayak aduh ketahan gitu karena belum ada tabungan yang pas gitu yang cukup gitu. Jadi di situ sih masalahnya buat saya. Oh, hitungannya. Cuman kamu kan ya alhamdulillah kamu udah nabung kan tiap hari? Nah, iya. Enggak sih, kadang-kadang saya udah minta nih, Bu, kita mau itu ya kasih sehari ke 5.000, tapi kan ibu saya kadang suka lupa ya. Saya juga minta nggak enak, jadi ya udah deh, enggak kayak gitu. Jadi ya udah. Oh, nggak cuma kamu pas dikasih duit itu, kamu tadi bilang kan kamu nabung juga nggak? Nabung, saya tabung. Nah, itu intinya niat untuk menabung. Kadang zaman sekarang itu ya generasi Z itu ya nggak ada niatan seperti itu. Kasih duit, Mak minta duit dong 10.000 mau beli buat ini, itu langsung dihabisin semuanya. Nah itu yang saya apresiasi dari kamu. Makasih Kak. Terima kasih Anita. Terima kasih ya Kak. Ya. Selanjutnya. Pertanyaan dari Anggita tuh sangat mewakili saya waktu SMA dulu ya. Jadi mau minta uang sama orang tua nggak bisa. Nah akhirnya kalau saya waktu itu saya cari penghasilan sendiri gitu ya. Jadi waktu itu bisa ngajar gitu ya, ngajar les SD. Nah itu jadi punya penghasilan. Nah dari uang penghasilan itu ya kita pakai buat tabung, buat buka usaha lainnya gitu ya. Jadi ya ini bukan persoalan bagaimana kita hanya mengelola pengeluaran, tapi bagaimana kita meng-create penghasilan itu sendiri gitu. Nah ini ada pertanyaan yang terakhir Pak dari Rifa Fariska Hanifah, 11 IPS 3. Nah ada IPS 3 ternyata ya. Bagaimana cara meningkatkan semangat untuk membuat suatu usaha? Karena saya suka terlalu banyak mikir untuk membuat suatu usaha nih. Pertanyaannya bagus banget, mewakili saya juga gitu ya. Kebanyakan mikir, actionnya belum. Gimana nih Pak solusinya Pak? Siapa tuh? Rifa, mana Rifa? Halo Rifa. Halo Kak. Pengen usaha apa Rifa? Usaha apa ya? Karya sendiri gitu. Karya sendiri? Kayak contohnya misalnya kamu bisa buat ini nggak? Masakan, kue? Bukan sih, bukan makanan gitu. Cuman apa tuh usahanya apa tuh? Ini rajutan. Rajutan? Cuma kamu bisa kan? Bisa. Nah terus kenapa kamu mikir? Banyak mikirnya di mana? Mikir kayak modalnya gitu. Aku soalnya modalnya kecil banget dan apa namanya sebagainya, kayak aku kan nggak ada kayak uang apa sih namanya yang di HP itu, aku kan nggak ada. Terus uang HP apa uang sih yang kayak OVO gitu OVO, atau GoPay dan sebagainya. Iya, aku kan nggak ada. Dan aku biasanya kayak pengen jualan di Instagram dan sebagainya gitu. Cuman udah belum lakukan karena modalnya kecil itu. Iya. Ya itu tadi ya. Salah satu katanya itu tadi, pertama kamu ngumpulin modal dulu dengan cara saving ya, itu cara pertama. Kedua kamu bisa joinan sama teman kamu atau nyari yang punya modal, itu cara kedua, mungkin nanti bagi hasil ke depannya. Atau yang ketiga kalau misalnya kamu punya modal dikit ya, atau nggak misalnya kamu nggak bisa memasarkannya kayak misalnya OVO, top OVO dan sebagainya, kamu bisa konsinyasi ya dengan pedagang lain. Ya, atau nggak kamu yang sebagai ini nih apa sih artisnya, maksudnya membuat itunya, kamu bisa memasarkan kayak contohnya ke orang yang reseller itu. Banyak yang seperti itu. Iya, terima kasih Kak. Cuman maaf, kamu nggak punya OVO, GoPay, maksudnya nggak daftar apa? Emang nggak punya, emang gimana ya? Emang nggak pernah dikasih tahu gitu. Oh, nggak pernah dikasih tahu? Terkait aplikasi GoPay, dan sebagainya. Iya Pak. Nah mungkin bisa dicari-cari info, mungkin teman kamu tuh udah ada yang pernah pakai, bisa nanya ke teman, atau kamu nanya yaitu di Google atau YouTube ya, cari-cari info itu mudah kok gitu, asal kamu punya yaitu nomor HP-nya aja. Iya, terima kasih. Nomor HP yang aktif. Yuk. Baik, terima kasih Rifa atas
pertanyaannya sangat bagus sekali dan mewakili semuanya. Mungkinnya pengen usaha tapi agak-agak bingung, agak-agak ragu gitu ya. Nah, pertanyaan dari Rifa merupakan pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab pada pertemuan kita hari ini. Baik, terima kasih Pak Arief Widodo atas sharing ilmunya. Terima kasih sudah diskusi dengan kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi kalau saya simpulkan berdasarkan pemaparan dan diskusi kita hari ini ya, kita perlu melakukan yang namanya perencanaan keuangan yang benar sedini mungkin. Mengapa? Ya karena kan usia produktif itu ada batasannya gitu ya. Dan kita juga belajar banyak dari kejadian besar pandemi COVID-19 ini. Bahwa banyak usaha bangkrut, pegawai di PHK gitu. Jadi bagi generasi Z perlu komitmen dan konsistensi yang tinggi untuk sadar akan pengelolaan keuangan yang benar. Dan bukan soal seberapa besar pendapatan kita gitu ya, tapi bagaimana cara kita pandai untuk mengelola keuangan di masa yang akan datang gitu ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada host. Salam sehat dan terima kasih. Oke, baik. Alhamdulillah Bapak, Ibu, dan para peserta webinar. Alhamdulillah kita berada di penghujung acara. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan meminta maaf apabila selama webinar ada kekurangan dan kesalahan selama penyajian. Jika kesalahan datangnya dari kami, mohon maaf. Dan kebenaran dan kelancaran datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Baik, sebelum kita tutup, boleh untuk seluruh peserta di ruang Zoom untuk open kamera untuk foto bersama. Foto ya? Oh, bentar saya kayak dulu. Ya. Bisa dihitung, Dava? Oh, sebentar ya. Ada berapa halaman sih? Pertama 9 ya? Wah, banyak ini. Print screen. Tampangnya pada lusuh-lusuh nih. Belum sarapan ya? Bentar lagi liburan ya? Udah kasih Ki? Ya, untuk slide pertama ya, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua ya, 1, 2, 3. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Oke, dilanjut ke slide keempat. 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi. Ayo yang belum on cam, diharapkan untuk on cam terlebih dahulu. Ayo on cam, bentaran. Oke, 1, 2, 3. Satu, 2, 3. 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Oh, banyak nih yang on cam. Gimana, Bu? Lanjut. Raffi Falah, gayanya keren. Sudah, Pak? Oh iya deh. Silakan, Mas. Setelah penutupan ini kita ada video penutup. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan
Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ditemukan lagi dalam pertemuan selanjutnya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Siapa tahu ketemu di jalan. Yuk. Udah ini langsung end, Pak. Langsung di end, Bu. Video apa tuh? Di oh, gitu. Oh, ada video. Nah, siapa tahu yang tertarik maka UHAMKA kita ketemu dosen kaporit Bu Ade Maya Saraswati. Ada suara? Sosok ulama intelektual bangsa menginspirasikan membentuk generasi muda yang unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau biasa disebut UHAMKA hadir di tengah-tengah kota metropolitan Jakarta dengan lokasi perkuliahan yang mudah dijangkau berbagai sarana transportasi ibu kota. Kemudahan aksesibilitas, meningkatkan efektivitas agar generasi muda bisa lebih mudah mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas. UHAMKA, universitas yang mengedepankan nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan dalam proses belajar mengajar dan di segala aspek kehidupan untuk membentuk lulusan yang unggul secara intelektual maupun spiritual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lisensi aktivasi ayat kami ini, lulusan UHAMKA bisa dengan mudah memasuki dunia kerja yang terbatas maupun sukses dalam berwirausaha karena UHAMKA sekali bisa yang melihat berkarakter serta berarti menghormati pikiran hidup foto yang terbaik. UHAMKA memiliki sebuah fakultas dengan sarana dan prasarana perkuliahan modern seperti fakultas farmasi dan sains, didukung oleh tenaga pengajar dengan sarana dan prasarana perkuliahan yang modern untuk menciptakan lulusan yang handal dalam pendidikan kesehatan. Alasan saya memilih UHAMKA adalah karena alat-alat yang lengkap dan tenaga pengajar ini adalah dosen-dosen yang profesional. Salah satu studi dimulai adalah penelitian uji kehalalan bahan makanan. Bidang penelitian ini sering menjadi rujukan perusahaan besar dalam menentukan kehalalan suatu produk. Fakultas Ilmu Kedokteran dengan fasilitas laboratorium yang komprehensif menerapkan sistem belajar mengajar yang selalu bersinergi antara pengembangan teori dengan praktek perkuliahan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis membentuk lulusan yang handal di bidang ekonomi bisnis keislaman dengan salah satu studi yang diterapkan adalah filantropi keislaman. Sarana perkuliahan juga dilengkapi dengan perpustakaan dengan bahan pembelajaran yang fokus pada studi ekonomi, akuntansi, manajemen, serta perbankan keislaman. Selain itu, terdapat juga laboratorium bank syariah. Fakultas NN menerapkan sistem pembelajaran yang mengasah kecerdasan dan kemahiran mahasiswa dalam menguasai bidang studi pilihannya.
sehingga dapat berkontribusi langsung pada kemajuan teknologi serta mempersiapkan masuk dunia kerja. Selain itu juga agar mereka mampu mengukir prestasi pada berbagai kompetisi inovasi teknologi. Kami dari program studi teknik elektro, dan alhamdulillah inilah hasil karya kita, robot pemadam api. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memberikan pendidikan secara intensif kepada calon tenaga pengajar maupun dididik sehingga setiap lulusan memiliki kecakapan sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus pada skala nasional maupun internasional. Meneruskan reputasi UHAMK sebagai guru yang profesi guru yang handal dan terpercaya. Alasan saya kuliah di sini karena akreditasi A. Sekolah Adisional Tagalog daftar di UHAMK. Dalam mencetak profesi guru yang profesional, proses perkuliahan didukung oleh fasilitas dan metode perkuliahan terkini. Mempersiapkan tenaga pengajar yang dapat berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat, membentuk masa depan generasi muda bangsa yang cerdas. Fakultas Agama Islam. Fakultas Agama Islam hadir membentuk tenaga pengajar pendidikan agama Islam yang juga mampu mengelola lembaga berbasis keislaman. Fakultas Psikologi merupakan ilmu psikologi yang terintegrasi dengan nilai Islam untuk menghadirkan lulusan unggul di berbagai profesi ilmu psikologi. Fakultas Ilmu Kesehatan menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul melalui pengembangan ilmu-ilmu kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan masyarakat. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi utama ilmu komunikasi membentuk lulusan yang unggul di berbagai bidang ilmu komunikasi dan profesional serta fasilitas perkuliahan yang dibuat sama dengan dunia nyata, sehingga setiap lulusan dapat kompetitif memasuki dunia kerja sekaligus mempunyai jiwa entrepreneurship dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya mengambil jurusan ini karena fasilitas di FISIP UHAMK sangatlah menunjang kebutuhan mahasiswa. Masuk UHAMK, kalian gak akan nyesal. Sekolah Pasca Sarjana UHAMK. Sekolah Pasca Sarjana UHAMK menjawab tantangan para mahasiswa dan pekerja yang ingin mengejar tingkat pendidikan yang lebih tinggi, juga untuk meningkatkan profesi dan kompetensi bekerja. Saya memilih UHAMK karena untuk menunjang pendidikan dan karir saya ke depan, dan karena terakreditasi A hingga membuat saya yakin untuk memilih kampus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusat Neurosains UHAMK adalah lembaga yang mengkhususkan diri untuk mengkaji bagaimana ilmu tentang otak dan perilaku manusia diaplikasikan di berbagai bidang, seperti leadership, marketing, edukasi, dan sebagainya. Pusat Neurosains UHAMK adalah satu dari sangat sedikit lembaga yang mengkaji bidang itu di Indonesia. Jika ada di antara rekan-rekan semuanya yang ingin mendalami tentang otak manusia, silakan bergabung ke UHAMK. UHAMK, universitas yang membentuk generasi muda yang unggul dalam kecerdasan intelektual dan spiritual, menyongsong persaingan global terhadap tenaga profesional di era industri 4.0. UHAMK yang utama. Ya, Bu. Ini buat